Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Zulkarnain 4.0. Eh, di kesempatan ini kita nggak akan baca kitab, karena memang di channel ini kita nggak cuman baca kitab ya. Jadi di playlist itu ada tiga. Selain baca kitab itu ada kita ngaji Quran, dan yang ketiga itu kita bahas buku dan pengembangan diri ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan sharing bacaan ya, yang menurut saya besar manfaatnya untuk kita sharing buku eh, yang teman-teman mungkin nggak ngakses bukunya ya, sehingga ada baiknya kemudian untuk berbagi melalui medium YouTube. Kali ini kita akan sharing tentang buku Filosofi Teras. Jadi buku ini setahu saya booming ya di Indonesia setelah ditulis tahun 2019 lalu kayaknya. Kalau tidak salah oleh Henry Manampiring, Om Piring ya panggilannya. Eh, jadi dia booming karena memang buku itu sangat relevan dengan kehidupan kita di modern hari ini yang serba tidak menentu ya. eh Ya, serba menentunya ada persoalan iklim lah, persoalan kalau Indonesia, persoalan gempa, persoalan bencana alam dan sebagainya, ada persoalan hidup dan seterusnya. Nah, oleh karena itu buku Filosofi Teras itu sangat relevan ya untuk kita baca, baik saya sebagai mahasiswa hari ini dan mungkin teman-teman juga, yang karena memang intinya buku Filosofi Teras ini bagaimana caranya kita untuk menemukan kedamaian terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Jadi buku ini kita mulai dari pengarangnya ya. Jadi pengarang buku ini bernama Henry Manampiring. Eh, jadi Henry Manampiring ini ceritanya di awal-awal buku Filosofi Teras itu dia cerita bahwa dia adalah pribadi yang suka negative thinking. Jadi dia lebih mudah berpikir buruk ya, berpikir negatif terhadap segala sesuatu. Dia mudah marah kalau terjadi kemacetan, dia mudah marah setelah bosan marah, kemudian dan emosi-emosi yang negatif lah, yang kemudian Om Piring ini dia memutuskan untuk ke psikiater untuk ya mencari solusi lah dari masalah-masalahnya, karena memang dia dikenal sebagai pribadi yang emosinya negatif. Nah, setelah diperiksa oleh psikiater, jawabannya jadi Om Piring ini dia menderita major depressive disorder. Ya, semacam penyakit mirip-mirip gila lah. Eh, Lalu treatment yang diberikan oleh psikiater itu adalah obat-obatan. Jadi menurut Om Piring ini setelah minum obat dia lebih baik. Cuman lama-kelamaan dia berpikir dia nggak mau ketergantungan obat. Dia kemudian menemukan buku. Kalau nggak salah judulnya How to be Stoic. Jadi setelah baca buku ini dan buku-buku yang sejenis dengan buku ini, kemudian dia menulis buku yang judulnya Filosofi Teras. Nah, Filosofi Teras sendiri teman-teman sebenarnya pengambilan namanya itu berdasarkan nama aliran ini sebenarnya, yang kalau bahasa Yunaninya itu Stoa. Jadi Stoa itu sebenarnya artinya teras, karena dalam sejarahnya uh, filsafat Stoicisme ini banyak disampaikan di teras-teras dulu di Yunani kalau tidak salah. Jadi ceritanya ini dari seorang saudagar yang namanya saudagar sorry ya karena ada teman di kamar. uh, ada Zeno, seorang saudagar, kemudian dia suatu hari membawa barang dagangannya itu di laut. Kemudian singkat cerita kapalnya tenggelam dan barang dagangnya habis, dan dia saja yang selamat. Nah, kemudian dia terhampar di Yunani saat itu, yang kemudian singkat cerita dia bertemu dengan filosof dan pada akhirnya dia belajar di situ tentang filsafat dan kemudian mengembangkan diri
mengembangkan diri jenis filsafatnya yang kemudian disebut dengan filsafat Stoisme. Dia menyebarkan filsafatnya itu di teras-teras. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih isi dari filosofi teras atau filsafat teras ya? Nah, jadi intinya tujuan dari filsafat teras itu, teman-teman, adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih tenang, kemudian bisa berdamai dengan diri dan tidak dibaluti dengan emosi negatif. Intinya kita lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah kita dalam menjalani kehidupan, sehingga memang ini yang menyebabkan Om Piring atau penulis buku itu menyatakan buku ini sangat relevan untuk kondisi kita, terutama ya orang-orang susah kayaknya ya, yang sangat relevan. Dan ya tidak hanya orang susah sih, tapi semua orang buku ini menjadi relevan. Bahkan menurut Om Piring itu buku ini sangat relevan untuk kehidupan kita di modern ini. Nah, kemudian apa isi dari buku Filosofi Teras? Jadi salah satu isi yang saya ingat dulu, karena saya baca beberapa tahun lalu sebenarnya, saya baca Filosofi Teras ini, yang paling saya ingat itu adalah Stoicisme itu mengajarkan kita harus mengerti, kita harus memahami, harus menyadari mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Nah, menurut aliran Stoik, menurut aliran filsafat ini, yang bisa kita kendalikan di dunia ini hanya satu, yaitu diri kita sendiri. Jadi yang di luar diri kita itu tidak bisa dikendalikan. Yang di buku itu sih dicontohkan kayak hujan, kayak gempa, kayak pokoknya yang di luar diri kita. Atau di buku itu disebut mengharapkan dunia ini adil itu adalah sebuah kekonyolan, kata Om Piring ya. Karena kita nggak bisa menjadikan dunia itu seadil-adilnya, karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan itu hanya diri kita. Oleh karena itu yang kemudian membuat orang lebih damai itu adalah karena kita udah maklum mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Misalnya dalam konteks Om Piring itu, dia kemudian memahami bahwa persoalan yang dihadapinya itu, dia kemudian pada akhirnya setelah belajar Stoik itu dia lebih sabar ya, atau lebih bisa menilai masalahnya yang di depan. Dia nggak langsung berpikir negatif. Jadi dia biarkan itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, masalah itu, dan yang bisa kita kendalikan itu hanya diri kita. Apakah langsung menjustifikasi masalah itu negatif atau positif? Nah, selain itu teman-teman, yang diajarkan oleh filosofi teras itu adalah menerima diri kita yang mempunyai perasaannya. Perasaan dalam arti, jadi setiap manusia itu pasti akan merasa kecewa atau merasa berat terhadap masalah yang dihadapi, tetapi kita yang menentukan apakah mau keluar dari permasalahan itu dengan lebih tenang atau tidak, dengan cara kita harus memisahkan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Kalau dalam bahasa agamanya itu misalnya yang Syekh Ibnu Athaillah misalnya, misalkan rizki katanya. Jadi jangan bebankan diri untuk memikirkan rizki, karena bukan kita yang ngatur kayak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan hari ini adalah ikhtiar, bahasanya Syekh Ibnu Athaillah. Ya, saya melihat Ibnu Athaillah juga memilah ya, mana yang dalam kendali manusia, mana yang tidak. Pokok poin dari filosofi teras itu adalah apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Nah, yang disampaikan oleh filosofi teras itu, yang bisa kita kendalikan itu hanyalah diri kita. Yang di luar diri kita itu kita tidak bisa kendalikan. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan jangan dipikirkan. Itu sih pesannya. Mungkin hanya itu teman-teman untuk sharing bacaan kali ini, dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya dari penyampaian, karena memang kali ini adalah kali pertama kita nyoba sharing buku, dan semoga kedepannya semakin bagus ya, baik penyampaiannya dan lebih komprehensif. Kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar teman-teman, dan kalaupun ada saran perbaikan silakan juga
tulis di kolom komentar. Oke, dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.